Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami EduTech Madrasah Indonesia. Pada kesempatan kali ini di seri workshop GCE level 1 di pertemuan ketiga akan menjelaskan bagaimana praktek pemanfaatan Google Group. Setelah sebelumnya di seri webinar pertemuan ketiga di seri workshop GCE level 1, kita sudah bersama-sama mempelajari apa itu Google Group. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan coba berlatih dasar Google Group. Ya. Yang pertama, bergabung dengan grup yang sudah ada, dan tentunya di grup yang satu organisasi. Yang kedua, berinteraksi di grup. Yang ketiga, membuat grup baru. Yang keempat, menambah anggota grup. Yang kelima, mengelola grup yang telah kita buat. Baik, tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja menuju ke browser kita. Oke, ini adalah browser Bapak Ibu. Saya mohon maaf menggunakan mode penyamaran. Kita sudah login. Saya beranggapan bahwa Bapak Ibu sudah login dengan akun Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini dengan akun madrasah.id. Lalu kita langsung buka aplikasi Google Group kita. Kita klikkan di address barnya Group. Nah, sudah muncul ya, karena sebelumnya sudah saya masukkan titik google.com, enter. Ataupun kalau Bapak Ibu ribet-ribet dengan pengetik-ketikan seperti itu, Bapak Ibu tinggal langsung saja klik aplikasi Google lalu pilih Google Group, dan hasilnya akan sama saja seperti ini ya. Oke, hasilnya sama saja. Nah, ini adalah tampilan pertama di akun Bapak Ibu. Ini adalah grup yang sudah muncul. Dalam arti grup ini akun ini sudah tergabung di grup ini, di guru berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu kita coba akan berlatih untuk bergabung di salah satu grup yang settingan grupnya dibuka untuk umum untuk bisa berbagi. Kita klik ketersediaan grup untuk bisa kita bergabung di organisasi EduTech Madrasah ini. Kita klik semua grup, akan muncul berbagai macam grup di sini, dan tentunya dengan settingan yang berbeda-beda dari setiap grup ini. Sebagaimana yang kita jelaskan di sesi webinar, dalam pembuatan grup, pembuat grup bisa mengatur grupnya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan yang membuat grup tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih grup yang mana yang kira-kira cocok. Nah, di sini ada icon panah ke kiri dan panah ke kanan. Kalau panah ke kiri berarti kita keluar dari grup yang sudah dimiliki, yang sudah digabungkan. Kalau ini kita berarti bergabung. Nah, ini bisa langsung bergabung, ini bisa langsung bergabung, yang ini bisa langsung. Nah, yang ini berbeda. Kalau yang ini kita harus membutuhkan izin dari pemilik atau pengelola dari grup ini. Ya. Ini juga sama, bisa bergabung secara langsung tanpa membutuhkan persetujuan dari pemilik dan pengelola grup tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu silahkan berlatih untuk bergabung dengan grup yang ini. Ya, saya tandai yang ini ya, yang ini. Oke. Lalu Bapak Ibu klik bergabung atau gabung ke grup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gabung. Nah, di sini namanya bisa kita custom. Di sini tidak bisa kita edit ya. Harus dicentang dulu, dihilangkan dulu centangnya.
Oke, nah ini kita bisa edit. Nah, setelah muncul nama tampilan Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu tambahkan nama kelasnya A, B, C, D, E, F gitu ya, dan seterusnya sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Kalau sudah, ini biarkan saja default seperti ini, lalu kita klik gabung ke grup. Oke, nah sepertinya sudah berhasil. Ada pop-up di bawah keterangan kita sudah berhasil ke grup. Kita cek di grup saya. Nah, sudah muncul kan grupnya. Nah, kita coba cek di dalamnya ada apa aja sih. Nah, di sini sudah ada 2 pesan postingan dari pemilik dan pengelola grup. Dan tentunya di sini ada 4, ada angka 4, berarti ada 4 pesan yang sudah muncul di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Nah, selanjutnya kita berinteraksi di sini nih, berinteraksi di grup yang sudah kita gabungkan, yang kita sudah bergabung. Oke, kita balas nih, kita balas ke semua saja. Jangan privasi. Kalau ini privasi, kita hanya membalas ke pengelola atau pemilik grup ini. Kita balas bareng-bareng aja lah ya. Luar biasa gitu ya. Atau apalah di sini seperti sangat bersemangat. Atau apalah, tergantung Bapak Ibu pesan dan kesannya ya. Ini kita bisa atur jenis hurufnya, sedang, kecil, ekstra besar begitu ya. Lalu di sini ketebalannya, lalu warnanya kita jadi misalkan merah misalkan ya. Warna hurufnya kita jadi merah, ininya latar belakangnya putih saja nggak apa-apa. Oke, sebentar, kita blok dulu ya. Warna latar belakangnya kita kasih putih saja, tapi hurufnya kita kasih merah. Italic, underline, kita nambahkan link misalkan ya, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu, misalkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan ini, mengaktifkan dan menonaktifkan control rich text. Yang ini namanya rich text ya. Ini jenis fontnya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, dan seterusnya ya. Ini kita bisa menambahkan lampiran, menambahkan gambar ya. Kalau sudah, kita post. Oke. Nah, pesan telah diposting. Lihat pesan. Nah, ini pesan kita sudah terkirim di grup ini, di postingan pesan dan kesan. Oke, kita lihat lagi di grup kita. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini sudah ada 5 pesan, termasuk salah satunya dari kita. Ya. Dan pesan ini bisa kita cek di email kita. Ya, bisa kita cek di email kita. Coba kita cek. Nah, di sini di forum bakal muncul. Ya, tuh. Muncul, dan di sini postingan teman-teman yang lain bakal muncul di sini. Oke. Lalu bagaimana cara memunculkan tab forum ini? Di sini kan kalau misalkan Bapak Ibu muncul cuma begini saja, tidak ada tab utama, forum dan sebagainya gitu ya. Bagaimana cara memunculkan tab forum seperti ini? Nah, Bapak Ibu masuk ke pengaturan. Dari sini pengaturan, lalu lihat semua setelan. Bapak Ibu masuk ke kotak masuk. Nah, di sini lokasinya. Nah, kalau kini kita ke centangnya kita hilangkan, lihat apa yang terjadi. Nggak ada kan? Nah, cuma dia masuk ke sini. Jadi semua pesan masuk di sini. Semua. Apabila kita ada akun ini kita jadikan untuk Facebook, Twitter, YouTube sebagainya, bakal muncul semuanya di sini. Nah, makanya untuk memilah-milah pesan ini kita tabnya kita atur. Ya, tabnya kita atur. Mohon maaf, yang ini. Tabnya kita atur. Kita masuk kotak masuk. Sosial misalkan kita munculkan, promosi kita munculkan, update kita munculkan,
forum kita munculkan. Nah, yang berbintang ini tergantung kita mau disimpan di tab yang ini atau misalkan kita yang berbintang kita munculkan di tab utama biar jadi perhatian. Oke, kita simpan perubahan. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul kan? Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita latihan yang selanjutnya yaitu membuat grup baru. Oh, maaf. Kita masuk ke sini. Oke. Kita coba buat grup baru. Nah, ingat posisikan jangan di sini. Kalau di sini berarti kita ada keterangannya percakapan baru. Tapi posisi kita klik di menu grup saya. Nah, di sini muncul icon plus buat grup. Nah, baru klik buat grup. Jangan ketika kita posisinya dalam sebuah grup ya, di dalam sebuah grup, tapi kita munculkan dulu semua grup kita, lalu kita klik buat grup. Nah, di sini masukkan nama grup Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu nama grupnya mau apa. Misalkan kita mau buat grup untuk kelas peserta didik kita, untuk komunitas kita dan sebagainya, itu tergantung Bapak Ibu lah ya. Nah, di sini untuk praktek yang peserta GCE level 1 saya minta nama grupnya nama Bapak Ibu. Nah, ini sebagai praktek saja ya, di lapangan sesuai Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu di sini. Nama ya, nama. Nah, lalu jangan lupa tambahkan apa? Kelasnya. Gitu. Nah, di sini misalkan ini agak rancu juga nih, stripnya ada 2, kita buang saja 1. Misalkan namanya kita cukup di sini saja. Begini, terserah Bapak Ibu lah ya. Lalu deskripsinya silahkan tambahkan. Lalu kita klik berikutnya. Deskripsi bisa diisi, bisa tidak. Berikutnya. Nah, di sini ada pilih setelan privasi. Nah, yang pertama, siapa saja yang dapat bergabung ke grup? Kita tinggal milih. Apakah hanya dalam organisasi yang dapat bergabung? Mohon maaf. Ataukah siapa saja dalam organisasi dapat meminta? Yang seperti tadi saya contohkan, ketika kita klik yang icon panah ke kanan, itu kita meminta, ada keterangan meminta. Atau hanya pengguna yang diundang. Begitu ya. Kita pilih yang sini saja supaya lebih privasi. Nanti kita akan, karena ini khusus untuk kelas kita ya. Nggak etis dong misalkan kalau kita membuat grup untuk kelas 7 misalkan, nanti kelas 9 lihat ada grup, nah main masuk aja gitu ya. Pengen tahu informasi kan nggak ini juga, walaupun nanti kita bisa ngatur, bisa mengeluarkan atau memblok akun tersebut bisa saja, tapi supaya nggak rancu kita pilih hanya pengguna yang diundang saja. Lalu siapa saja yang dapat melihat percakapan? Nah, di sini ada stepnya. Kalau misalkan di sini stepnya, maaf, di sampai sini berarti hanya pemilik. Kalau kita loncat ke sini, berarti yang dapat melihat percakapan itu pemilik grup dan pengelola grup. Kalau sampai sini misalkan, ya ini tingkatannya ya, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, ya, tergantung mana yang kita pilih. Nah, kalau di sini berarti semuanya, pemilik, pengelola, anggota, seluruh anggota bisa melihat seluruh percakapan. Nah, kita pilih anggota saja. Untuk hanya bisa hanya anggota yang bisa melihat percakapan yang ada di grup yang kita buat. Lalu di sini sama seperti di atas, siapa sih yang dapat memposting, tergantung kita. Nah, di sini kita posisikan anggota grup saja. Siapa sih yang dapat melihat anggota? Nah, untuk melihat anggota, saran saya cukup pengelola saja. Jadi antara pemilik dan pengelola saja. Jadi sampai sini saja. Biar teman-temannya atau mungkin misalkan teman-temannya bisa melihat, oh teman-teman saya udah masuk, nah, bisa kita sampai sini berarti. Oke, jadi dari mulai melihat percakapan,
dapat memposting dan melihat anggota, semuanya hanya anggota grup. Lalu berikutnya, ini 2 dari 3, berarti ada 1 langkah lagi. Klik. Nah, tinggal nama anggota grupnya. Saya minta tolong masukkan siswa GCE. Yang ini siswa yang ini sudah tadi masuk, berarti yang ini. Lalu siswa lagi, ini gambaran yang ini. Oke, 3 saja ya. Lalu pengelola grupnya, misalkan rekan kita, guru GCE ya. Oke. Lalu pesan selamat datangnya, selamat datang. Oke. Langganan setiap email. Oke, setiap email. Lalu kita buat grup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, grup sudah kita buat. Kita lihat grupnya. Nah, ini grup baru sudah kita buat. Ternyata satu anggota buka grup, anggotanya ada yang tidak bisa ditambahkan ternyata. Oke, kita tambahkan lagi. Tadi ada yang tidak bisa kita tambahkan. Siswanya kita siswa saja ya, berarti siswa yang ini saja, 1 ya, siswa GCE. Lalu pengelolanya, udah sampai di situ. Untuk menambahkan anggota cukup ya, yang ini tidak harus diisi juga nggak apa-apa. Kita tambahkan 1 anggota saja. Lalu pengelola kita tambahkan guru. Nah, yang ini ya, yang guru underscore GCE. Oke, coba kita tambahkan. Oke, sudah ditampilkan, walaupun keterangannya perlu beberapa saat. Kita refresh. Oke, nah ini sudah ditambahkan. Di sini memposting diizinkan semua, peran sebagai pengelola, anggota, pemilik ya. Coba kita cek yang di akun guru, apakah sudah muncul. Coba kita buka. Kita buka tampilan baru. Oh, maaf, sudah ada ternyata. Di sini ya, ini akun guru underscore, benar sekali. Coba cek, kita refresh. Nah, muncul di sini kan? Oke, di sini belum ada pesan apa-apa. Kita balik lagi. Oke, kita ke grup saya, lalu masuk ke grup kita. Kita coba latihan selanjutnya adalah memposting sebuah percakapan baru. Oke, ini seperti email ya. Di sini selamat datang. Selamat datang. Dan terserah pesannya Bapak Ibu, terserah ya Bapak Ibu untuk pesannya apa. Lalu posting. Oke, nah di sini muncul. Di email pun akan muncul. Tentunya di tab forum ya. Tuh. Begitupun halnya dengan email yang rekan kita. Yang ini, lihat. Oke, muncul. Tuh. Muncul ada pesan selamat. Kalau dibalas misalkan, dibalas untuk semua saja. Hai juga, selamat datang juga. Selamat berjumpa. Oke, posting. Oke, kita coba cek di sini. Oke, sini pesan baru dari guru GCE, dari rekan kita. Jadi seluruh siswa nanti akan melihat, misalkan kita memposting tugas, memposting informasi dan sebagainya. Jadi akan berbasis email. Begitupun nanti di akun siswa akan muncul email seperti ini ya, di tab forum mereka. Ini pun bisa kita manfaatkan nanti untuk misalkan
Ini latihan tambahan ya. Ini mengelola grup. Oh, saya masukkan lagi yang latihan yang terakhir, yaitu mengelola grup ya. Oke, mengelola grup. Kita masuk ke Google Grupnya lagi, lalu ke grup saya. Nah, di sini kalau grup yang kita buat akan muncul button setelan grup. Kita klik. Nah, ini kita bisa setel ulang grup yang kita buat. Aktifkan fitur tambahan Google Group. Nah, ini tinggal terserah kita, mau kita pilih kotak masuk kolaboratif atau tidak ada fitur tambahan, atau label bersama kalau kita mau aktifkan atau tidak. Nah, siapa saja yang dapat melihat grup. Nah, kalau kita mau edit, ini bisa kita setel ulang kembali. Yang dapat bergabung hanya anggota yang kita, hanya pengguna yang diundang. Ini juga sama tadi seperti tadi ketika proses awal pembuatan. Privasi anggota juga, kebijakan posting, aktif dan nonaktif, ini terserah kita mau seperti apa. Moderasi, apakah moderasi pesan dari non anggota dan sebagainya, bisa kita atur saja, atur sesuai dengan kebutuhan kita, dan seterusnya. Awal subjeknya seperti apa. Kalau kita membuat postingan, opsi email di awal subjek kita tambahkan gitu ya. Selanjutnya footer email, kalau kita mau tambahkan footer khusus, misalkan grup apa gitu namanya, silahkan. Ini kalau ini berarti masih standar yang dari Google Group seperti itu. Balasan otomatis, apabila kita tidak ada di tempat atau sebagainya, kita bisa aktifkan balasan otomatis ya. Dan seterusnya, lalu kita jika sudah, kita bisa simpan. Itu untuk setelan lebih jauh anggota grup yang telah kita buat. Google Group juga bisa dimanfaatkan. Kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan di aplikasi yang lain. Contoh misalkan kita aktifkan di Google Dokumen. Misalkan contoh, kita akhiri saja turnya. Kita dokumen baru, kita masukkan misalkan tes berbagi. Oke, di sini kita bagikan. Bagikannya misalkan ke siapa nih? Ke tadi, ke grup yang telah kita buat. Nah, apa namanya? Nah, ini. Nah, oke saja, ini biar hilang. Nah, oke. Di sini, maaf, ngerti. Kita coba bagikan lagi. Oke, nama. Nah, muncul kan grupnya? Nah, kita pilih. Oke, di sini apakah sebagai editor, apa penghasil slide saja, atau pemberi komentar? Oke, kita berikan komentar lalu kirim. Oke, coba kita lihat. Di email sudah masuk. Di sini pun coba kita lihat. Coba kita lihat grupnya. Nah, tuh muncul kan? Nah, seperti itu. Dan seperti itu pula untuk aplikasi lain di aplikasi Google, baik slide, sites, kalender, dan sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi di seri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.